Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok bahan pemanis yang terdiri dari Indah Sari, Ragil Ulfa Mariana, dan Tania Widyastuti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari jurnal internasional yang berjudul Pengembangan Makanan Penutup Susu Coklat dengan penambahan prebiotik dan penggantian sukrosa dengan pemanis intensitas tinggi yang berbeda. Tujuan yang pertama, untuk mengoptimalkan formulasi susu coklat prebiotik hidangan penutup, diformulasikan dengan berbagai konsentrasi prebiotik, inulin dan fructoligosaccharides dan pengental, santan dan gula gum, menggunakan respons JAR dan RSM. Yang kedua, untuk menganalisis ideal dan relatif manis dari coklat prebiotik yang dioptimalkan makanan penutup susu dengan pemanis buatan dan berbeda pemanis alami. Bahan dan cara kerja. Bahan-bahan yang pertama, Biofish Innovos prebiotik, yang kedua santan gusi, yang ketiga susu bubuk skim komersial, yang keempat susu skim komersial UHT, yang kelima bubuk kakao, yang keenam sukrosa, dan yang ketujuh krim ringan. Bahan pemanis yang digunakan: neotam diperoleh dari sweet milk, sucralose juga diperoleh dari sweet milk, stevia dengan 95% ribosidioside dari sweet milk, dan aspartam juga dari sweet milk. Kemudian cara kerja. Pertama-tama, bahan-bahan padat dicampur dalam wajan kering. Susu skim UHT dipanaskan hingga 40 derajat Celcius dan ditambahkan ke dalam campuran bahan padat dalam agitasi konstan. Susu dinaikkan menjadi 90 kurang lebih 2 derajat Celcius selama 3 menit untuk pasteurisasi. Suhu kemudian dikurangi menjadi 40 derajat Celcius, lalu krim ditambahkan dan pencampuran dilanjutkan selama 2 menit lagi. Masukkan sampel ke dalam gelas plastik 40 ml, tutup untuk menghindari pengeringan dan disimpan di bawah pendingin 4 kurang lebih 1 derajat Celcius sampai sensoris analisis. Pengujian sensoris. Untuk pengujian sensoris dilakukan oleh panelis tidak terlatih sebanyak 100 panelis yang terdiri dari 32 laki-laki dan 68 perempuan. Kemudian dilakukan tes hedonis dengan menggunakan skala garis, dengan menggunakan jangkar sangat suka dan sangat suka untuk atribut penilaian aroma, rasa, tekstur, dan kesan keseluruhan. Kemudian menganalisis data yang diperoleh dengan skala JAR. Dapat dilihat dari rumus. Kemudian keterangan Y adalah variabel yang dipelajari, B0 adalah memotongnya atau konstan, B1, B2 adalah efek linier, B11, B22 adalah efek kuadratik, B12 adalah efek interaksi, X1 adalah isi gusi, dan X2 adalah konten prebiotik. Ideal dan setara manisnya. Untuk mencapai yang setara rasa manis untuk berbagai pemanis dibanding dengan sukrosa, evaluasi sensoris dilakukan pada berbagai tahap. Yang pertama, disediakan sampel sebanyak 30 gram dengan konsentrasi sukrosa yang berbeda. Kemudian 100 panelis tidak terlatih dan dipilih 30 panelis untuk mengevaluasi sama manisnya pemanis. Skala logaritmik untuk menentukan tingkat kemanisan setara pemanis dengan sukrosa. Nilai konsentrasi logaritmik atau C yang digunakan untuk masing-masing pemanis diplot terhadap nilai-nilai logaritmik dari perkiraan besarnya rangsangan yang dirasakan sebagai sensasi atau S, regresi linear point adalah diperoleh. Sedemikian rupa sehingga fungsi daya sederhana
S sama dengan A kali CN menggambarkan data di mana A dan N adalah parameter untuk diperkirakan. Konsentrasi setara masing-masing pemanis adalah dihitung menggunakan persamaan yang diperoleh untuk pencuci mulut susu coklat prebiotik dengan sukrosa. C atau konsentrasi pemanis nilai 8% yang merupakan rasa manis sukrosa yang ideal. Dengan demikian, nilai S atau sukrosa yang dirasakan estimasi matematis. Nilai S untuk sukrosa disubstitusikan ke dalam persamaan lain untuk lainnya pemanis. Dengan demikian, konsentrasi optimal masing-masing pemanis ditentukan mengacu pada yang setara pencuci mulut susu coklat prebiotik dengan sukrosa 8%. Penerimaan konsumen. Penurunan yang signifikan pada penampilan, aroma, rasa, tekstur, dan penerimaan keseluruhan makanan penutup susu coklat menunjukkan bahwa konsumen mempersepsikan secara negatif perubahan atribut ini diperkenalkan oleh kadar gusi yang lebih rendah. Kesesuaian creaminess dinilai oleh konsumen. Dapat dilihat di rumus. Model menjelaskan hubungan antara persentase konsumen mempertimbangkan krim sebagai JAR, persen konsumer JAR, dan komposisi sampel, di mana P adalah prebiotik dan G adalah gam. Kemudian, beberapa faktor yang mempengaruhi kemanisan pemanis, yaitu jenis dan konsentrasi pemanis, media dispersi, meliputi air, lipid, atau makanan lainnya, sinergi komponen lain hadir dalam matriks makanan, kemudian suhu, pH, dan juga properti lainnya. Dapat disimpulkan bahwa penambahan prebiotik dan permen karet ke produk susu coklat makanan penutup mempengaruhi penerimaan. Konsentrasi sukrosa dianggap ideal dalam coklat prebiotik makanan penutup susu adalah 8%. Estimasi besarnya metode memungkinkan kita untuk menentukan kesetaraan kemanisan dari sukralos, aspartam, stevia, dan neotam dibandingkan dengan sukrosa 8%. Konsentrasi masing-masing yang harus ditambahkan ke makanan penutup olahan adalah 0,016, 0,054, 0,100, dan 0,0016% masing-masing. Neotam ditemukan menjadi pemanis terkuat dan stevia menjadi pemanis yang paling lemah. Perkembangan produk susu dengan penggantian gula harus mempertimbangkan penerimaan produk kepada konsumen. Karena setiap pemanis menyajikan profil sensorik yang khas dan harus digunakan sesuai dengan kekuatan rasa manis dan penerimaan konsumen tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.